Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Puput. Kali ini aku mau mengangkat isu mengenai pelecehan seksual. Mungkin dari teman-teman sendiri, mungkin tidak asing dengan pelecehan seksual karena, pelecehan seksual ini merupakan, perilaku atau peristiwa yang mungkin kita sering jumpai di lingkungan sekitar kita, maupun dari berita-berita di media sosial. Pelecehan seksual itu sendiri ini merupakan perilaku, seksual, yang tidak diinginkan baik secara fisik, visual maupun verbal yang membuat korbannya itu merasa terintimidasi, tersinggung, maupun merasa, hina. Nah, korban pelecehan seksual sendiri umumnya banyak terjadi pada perempuan, tapi tidak dipungkiri juga bahwasanya laki-laki juga dapat menjadi korban, pelecehan seksual. Nah, dari data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwasanya, eee perempuan menjadi korban paling banyak dari pelecehan seksual daripada laki-laki. Lalu juga, kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ini tuh, dapat terjadi di ranah publik, ranah pribadi, mau personal ataupun, ranah negara. Nah, kasus-kasus pelecehan seksual sendiri dapat terjadi di mana aja, termasuk ranah publik seperti di jalan, transportasi umum, sekolah, kampus, tempat kerja, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan, pelecehan seksual sendiri ini tuh, dari berita yang aku dapat dari media sosial, bahwasanya ada pelecehan seksual yang, dilakukan di masjid. Padahal masjid ini kan merupakan, tempat ibadah, tempat suci yang seharusnya menjadi tempat aman bagi, individu atau seseorang untuk, melakukan ibadah. Nah, berikut, merupakan, eee sekilas gambar mengenai, CCTV, pelecehan seksual yang dilakukan di, masjid. Nah, lalu, korban pelecehan seksual sendiri tidak hanya di dapatkan oleh orang dewasa maupun remaja, tapi anak di bawah umur pun, dapat menjadi korban adanya pelecehan, seksual. Nah, melalui artikel Metro TV, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwasanya sampai pertengahan tahun 2025 sebanyak 10.157 anak menjadi korban pelecehan seksual. Nah, lalu juga berdasarkan data yang dikumpulkan dari Departemen Perencanaan Kesejahteraan tercatat bahwasanya 21.869.797 jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual dari tahun 2010 hingga 2014 yang tersebar di 34 provinsi dan 799 kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, kasus kekerasan seksual ini, tidak hanya dilakukan oleh orang lain atau orang asing, tapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, kerabat kita maupun tetangga kita. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Ricardo Napitupuli dan Brian Astrojulio tahun 2023 dengan judul artikel "Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Anak Indonesia", bahwasanya kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dapat terjadi karena kurangnya edukasi dari, orang tua maupun pengawasan dari orang tua. Nah, dari minimnya, edukasi kepada anak, sehingga anak itu dapat menjadi korban pelecehan seksual. Kenapa kok, anak bisa menjadi korban pelecehan seksual? Karena itu tadi kurangnya edukasi dari orang tua, pengawasan orang tua, maupun, sekarang masih ada anggapan bahwasanya edukasi seks itu masih tabu di masyarakat Indonesia. Nah, lalu gimana sih cara untuk meningkatkan edukasi? Nah, dari, akhir-akhir ini di media sosial itu, ada konten mengenai lagu Area Privasiku, yang dimana lagu tersebut dapat
berikan kepada anak di bawah umur mungkin dari, sekolah PAUD atau prasekolah, terus anak, TK, SD, dan juga kepada, anak-anak lainnya. Nah, melalui lagu Area Privasi itu, anak akan menjadi tahu, mengetahui area mana yang tidak boleh dilihat, disentuh, maupun dipegang oleh orang lain kecuali orang tua mereka, ayah, ibu, dan juga guru, mereka. Nah, lagu Area Privasiku ini tuh menjadi edukasi penting bagi anak, karena kan umumnya anak itu lebih, mudah atau lebih paham ketika mereka atau mungkin lebih mudah menghafal ketika, eee ada nyanyian atau lagu. Nah, tetapi mirisnya, ada beberapa oknum atau konten kreator yang, menjadikan lagu Area Privasiku itu menjadi bahan candaan. Contohnya aja, video berikut. Nah, dari video-video ini sebenarnya banyak banget videonya, tetapi sama konten kreatornya itu sudah di-take down, dan, aku ambil video ini dari salah satu konten kreator yang ada di media sosial TikTok. Nah, dari video tersebut, lagu yang seharusnya menjadi, sarana edukasi untuk anak agar mereka, eee tidak menjadi korban pelecehan seksual, tapi dijadikan candaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di video tadi itu, candaan yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut bisa dibilang vulgar, dan mereka menguploadnya di media sosial, di mana anak-anak bisa, mengakses video tersebut, melihat video tersebut. Nah, oleh karena itu kita, sebagai orang dewasa, sebagai orang remaja seharusnya bisa memilah dan memilih mana konten yang boleh dijadikan candaan dan juga, konten yang tidak bisa dijadikan candaan. Seperti itu, semoga, kita semua dapat memberikan edukasi mengenai, pelecehan seksual ini agar pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dapat menurun, dan, anak-anak, tidak anak-anak juga, tapi juga semua orang tidak menjadi korban dari pelecehan seksual.